Bagi yang merindukan kemuliaan Tuhan, angkat tanganmu. Kami datang menghadap-Mu pagi ini Tuhan, membutuhkan firman-Mu. Kami rindu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan melalui firman-Mu. Karena kami tahu firman-Mu lah kekuatan bagi kami. Firman-Mu lah suluh bagi jalan kami. Firman-Mu lah yang menjadi obat bagi sakit kami. Firman-Mu lah yang menjadi jalan keluar atas persoalan kami. Berfirmanlah, pakailah hidupku jadi alat-Mu. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Jangan biarkan aku mencuri kemuliaan-Mu. Engkaulah segalanya, Engkau saja yang layak diagungkan, dimuliakan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan siap terima firman Tuhan. Semua yang mau diberkati sama katakan amin. Haleluya. God bless you. Thank you. Terima kasih buat Tuhan Yesus. Terima kasih buat Gembala Sidang Majelis Sidang Jemaat, sahabat saya Pak Kace. Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan buat saya bisa melayani kali perdana di tempat ini. Nama saya Jeremia. Dari casing saya jelas bisa dapat ditebak. Saya dari suku Batak, marga suku Dalam. Saya melayani di Balaraja, merintis satu penjemaatan dan sekolah. Kebetulan oleh karena anugerah Tuhan, saya bisa buka sekolah standar Kristen di Balaraja yang notabene sangat impossible. Di tempat itu beberapa kali gereja orang berusaha buat ibadah, tapi beberapa kali tidak pernah bisa. Dan terakhir ada Marga Sinaga buka ibadah, baru 5 orang berkumpul langsung diobrak-abrik. Puji Tuhan, tadinya saya punya komitmen kalau ada di situ tempat ibadah, saya nggak bakalan buka tempat ibadah. Saya waktu awalnya sebelum ke situ melayani di GBI Eklesia, mengembangkan cabangnya yang ada di Pantai Indakabo. 5 tahun saya di situ. Saya bilang begini, saya seorang gembala sama Gembala Sidang di situ, Pendeta Hengki Soho. Saya bilang saya nggak mau selamanya di sini, saya harus merintis satu jemaat karena karakter saya adalah suka tantangan. Saya nggak suka kenyamanan. Saya bilang begitu. Setelah 5 tahun, kita bisa beli tempat itu dari yang namanya pinjem, sewa, kontrak. Saya tantang jemaat. Saya bilang kalau rumah Tuhan, kalau rumah kalian mewah-mewah, kalau rumah Tuhan kita buat kontrak sini, kita malu sama Tuhan. Mari kita beli. Saya tantang begitu. Saya bilang begini sama jemaat, kebetulan semua rata-rata pengusaha. Saya bilang gini, saya sebagai koordinator ibadah pengembalaan di sini, saya akan kontribusi potong gaji saya setiap bulan sekian juta. Mereka malu. Akhirnya pengusaha-pengusaha itu malu, akhirnya sepakat bikin kolektif setiap bulan di luar kolektif. Jadi kolektif tiap bulan itu untuk bayar beli tempat itu harga 3,7 miliar. Dan puji Tuhan nggak lama selesai, 3 bulan sebelum selesai saya langsung minta mohon pamit sama Pak Gembala itu. Kebetulan di tempat kami terakhir Marga Sinaga di obrak-abrik. Saya bilang ini tidak mungkin tidak bisa dibuka di sini rumah Tuhan. Oleh karena kasih anugerah Tuhan, kami berkumpul dimulai dari pelayanan anak sampai terbuka ibadah. Kurang lebih sudah hampir 1,5 tahun ibadah umum saya buka di situ. Tadinya saya mondar-mandir Jakarta Balaraja, lelah habis tenaga. Kenapa enggak dimulai di sini? Saya bilang begitu. Dan puji Tuhan, akhirnya saya bisa berjumpa dengan Pak Kace. Kami gelari Bapak ini Pak Kace. Pak Kace dalam kepengurusan beberapa kali kami panitia di Majelis Daerah BPD Banten, Gereja Bethel Indonesia. Jadi kami cukup dekat. Saya kebetulan sedikit bisa orat-orat desain, karena itu salah satu keahlian saya yang lain. Kami suka ngobrol-ngobrol tentang desain.
Kebetulan kerja kami pas di situ juga. Puji Tuhan. Nah, oleh anugerah Allah pelayanan itu bisa terbuka. Dan tapi sebelumnya 4 tahun yang lalu, ini tahun kelima, saya buka sekolah di sana sebelumnya. Nah, sekolah itu memang sangat mustahil bisa kami buka karena standarnya Kristen. Yayasan saya buka langsung mendadak di situ karena yayasan awal saya waktu sebelum pelayanan digusur, yayasan saya itu Yayasan Haleluya Indonesia. Saya bawa ke Banten itu angker banget. Akhirnya saya bikin lagi yayasan baru. Saya coba cari nama yayasan Trinitas, sudah terlalu banyak, harus 4 kata. Saya bikin yayasan Tritunggal juga 4 kata. Akhirnya saya pikir-pikir apa, saya cari bahasa Sanskerta. Saya cari-cari ketemulah Triesa. Saya bikinlah yayasan Triesa Agiasmos. Artinya pemulihan hidup di dalam Tuhan. Tuhan yang Trinitas. Begitu. Jadi dari mulai notaris sampai ke Kementerian Hukum dan HAM, sampai ke Kementerian Sosial bertanya, ini Triesa nama istri Bapak ya? Terserah Sakara PDW. Saya nggak mau terjemahkan gitu. Bagaimana menurut Bapak Ibu, silakan terjemahkan sendiri. Saya bilang, tapi saya perlu nama untuk lembaga saya. Dan puji Tuhan, baru kemarin juga dapat pengasahan dari Kementerian Agama. Saya kalau buat yayasan nggak mau tanggung-tanggung. Semua lembaga kementerian saya harus masuki. Dan sudah beberapa kementerian mengesahkan yayasan kami. Sampai Kementerian Pendidikan, khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, memaklumkan saya sebagai salah satu trainer guru-guru TK di situ. Karena memang saya salah satu trainer ke seluruh Indonesia untuk melatih bagaimana membuat K13, bagaimana supaya guru-guru PAUD bisa mensinergikan alam sekitar menjadi bidang pengembangan dalam 9 poin bidang pengembangan kepada setiap guru-guru PAUD dan TK. Dan puji Tuhan, pemerintah dari mulai yang mustahil sekolah kita diizinkan sampai mereka mengakui Bapak Pendeta ini punya sekolah keren. Bangunannya nggak keren, tapi kualitasnya karena anugerah Tuhan. Mari kita belajar akan kebenaran firman Tuhan, karena setiap kemenangan adalah milik setiap orang. Saudara percaya? Setiap kemenangan milik orang. Setiap kemenangan itu hak milik setiap orang. Cuma persoalannya bagaimana kita mau menang. Ini yang akan kita pelajari. Mari kita buka Alkitab kita dari Keluaran pasal 14. Keluaran pasal 14, kita akan baca ayat ini. Sebenarnya ayat ini cuma sedikit, tapi temannya banyak. Kita baca ayat ini dari ayat 9 sampai ayat 14. Kalau saudara tidak keberatan, ini sangat konvensional. Saya minta saudara bangkit berdiri. Kita baca ini ayat ini ganti-gantian. Kalau sudah dapat katakan amin. Puji Tuhan. Saya mulai ayat 9. Nanti saudara-saudara lanjutkan ayat 10. Kita berhenti pada ayat 14. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pi-hahirot di depan Baal Zebon. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi
untuk selama-lamanya. Garis bawahi kalimat Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Yang berbahagia setiap mereka yang mendengarkan, merenungkan, memelihara dan melakukan firman Tuhan hari lepas hari. Amin. Silakan duduk. Iya. Kebenaran firman Tuhan ini merupakan sebuah catatan peristiwa sejarah yang tidak dapat terbantahkan dalam kepemimpinan bangsa Israel, dalam kepemimpinan Musa atas bangsa Israel keluar dari jajahan penguasaan Mesir pada saat itu. Nah, Musa adalah seorang pribadi, sebenarnya seorang penakut. Ketika Musa mau dipilih, dia selalu beralasan, berdalih sama Tuhan. Itu dasar pribadi Musa sebenarnya. Dia seorang penakut. Dan mau tidak mau dia harus pimpin karena nggak ada pilihan Tuhan. Tuhan tetapkan dia jadi pemimpin bangsa Israel. Sampai satu ketika bangsa Israel menjerit kepada Tuhan dan selesai masa di mana bangsa Israel harus keluar dari penguasaan Mesir. Itu pun berkali-kali sampai 10 kali Tuhan tetap menguji keteguhan hati bangsa Israel yang tegar tengkuk. Nah, dalam peristiwa ini Musa memimpin bangsa Israel keluar, tapi perhatikan ayat sebelumnya. Di situ dikatakan Tuhan tetap mengeraskan hati Firaun. Artinya bangsa Israel keluar dari Firaun, keluar dari Mesir, tapi tetap diberi oleh Tuhan mengecah bangsa Israel tersebut. Sampai suatu ketika, suatu masa di dalam perjalanan yang namanya kebuntuan, Mesir mengejar dengan kecanggihan tentara perangnya. Israel sampai ke jalan buntu di depan laut Teberau, kiri kanan bahaya, belakang musuh tentara Mesir. Sampai-sampai bangsa Israel bingung dan bersungut-sungut, kau mau buat apa sama kami? Ini karakter pengikut biasanya. Sudah enak kami di Mesir ada makan bawang. Mungkin barangkali bangsa Israel memang dulu tepung, makanan roti Israel itu, tepung itu campurannya bawang bombay. Kalau saya terjemahkan bawang bombay, mungkin dulu belum ada bawang bombay namanya, begitulah. Dia bilang, kami di sana senang makan bawang, kami bisa makan daun kere, kami bisa makan sayur-sayuran. Kamu bawa kami kemari hanya untuk mati, bukankah di Mesir tidak ada kuburan? Mereka bersungguh-sungguh. Perhatikan, bersungguh-sungguh akan menghalangi berkat Tuhan. Bangsa Israel bersungguh-sungguh terhadap pemimpinnya. Kemudian Musa seakan-akan menyetujui persungguhannya. Dia udah nggak ada lagi tempatnya mengadu, yang ada cuma kepada Tuhan. Tuhan, lu percayakan saya ini jadi pemimpin, tapi nggak ada lagi jalan. Kalau kita dramatisir kalimat ini seperti itu, nggak ada di ayatnya kalimat itu, jangan dicari-cari ya. Nggak, nanti belum ini pendeta sesat ayat mana itu, nggak. Itu terjemahan saya aja. Tuhan, lu percayain gue memimpin bangsa Israel, tapi begini jadinya. Muka gue mau ditaruh di mana? Mereka sudah lihat gue bunuh tentara hebat di Mesir. Ini sekarang gue ketakutan. Gimana nih? Tapi Tuhan bilang begini, sederhana. Tuhan bilang begini, lo megang apa di tangan lo? Ini apaan? Tongkat kayu. Ini bukan pemadam sedot air. Di luar, di depan kami laut. Ini kamu akan mati. Tapi Tuhan hebat. Dia bilang, di tangan lu ada apa? Kayu. Oke. Sepotong kayu yang kau anggap agak berguna, gua akan jadikan itu dahsyat, lebih modern, lebih canggih dari senjata bangsa Mesir. Pukulkan laut itu dengan kayu itu. Waktu dipukul air itu dengan tongkat, terbelah. Kaget itu Musa. Kok begini? Tiap kali, bahkan sampai 10 kali, bahkan lebih
10 kali Musa diperhadapkan dengan hal-hal yang kaget, tapi dasar bangsa Israel tegar tengkuk, selalu lupa dengan mujizat dan kuasa yang Tuhan kerjakan bagi mereka. Mereka jalan. Kalau saya berimajinasi, seandainya saya ada di situ pada saat itu, saya jalan di tengah-tengah ini benteng air, saya yakin air ini nggak jadi kaca. Saya yakin anak kecil kreatif, dia bisa masuk tangan, air loh, jangan tenggelam. Saya berimajinasi seperti itu. Saya pikir itulah dahsyatnya kuasa Tuhan, itulah hebatnya kuasa Allah. Pun demikian bangsa Israel tetap setelah itu mereka bersungut-sungut lagi. Bukankah ini karakter orang Kristen? Bukankah ini karakter kita? Bukankah ini karakter saudara dan saya? Bangun pagi yang dipikirkan masalah bukan Tuhan. Bangun pagi yang dipikirkan langsung utang. Bangun pagi langsung dipikirkan kesulitan-kesulitan hidup. Bangun pagi yang dipikirkan adalah suami ndablok. Bangun pagi yang dipikirkan adalah si embok yang gak pernah lakukan apa yang diperintahkan tuannya. Bangun pagi yang dipikirkan pimpinan yang gak pernah menghargai uang lembur. Bangun pagi yang dipikirkan selalu masalah dan demi masalah. Itu identik dengan tegar tengkuk. Bukankah kalau kita mau jujur, ketika kita bangun, masuk nafas, itu satu anugerah buat Tuhan, buat kita. Kalau kita mau jujur, seandainya kalau Tuhan pelupa, dia lupakan kita untuk hidup pagi itu. Saudara mau bilang apa? Mau protes sama siapa? Tapi keberlangsungan hidup itu Tuhan perintahkan terus berjalan. Kau tidur nyenyak, kau nggak tahu diri lagi, kau tidur nggak dibuat apa-apa pun, nggak bisa ngelak, nggak bisa membela, tapi kau bangun pagi dengan segar. Selalu yang kau alay dengan, aduh, gua ketemu lagi sama pimpinan gua. Aduh, gua malas dengan ngerjain ini. Seberapa banyak di antara kita begitu bangun bilang, praise the Lord, terima kasih hari ini aku bangun Tuhan. Seberapa banyak kita bilang begini, Tuhan pakai aku jadi alatmu hari ini. Seberapa banyak kita bilang begini, Tuhan terima kasih, jadikan aku saluran berkat hari ini. Seberapa banyak kita bangun pagi kita bilang ini, Tuhan pakai aku untuk memuliakan namamu sepanjang hari ini. Bukankah terlalu sering kita seperti bangsa Israel ini yang selalu bersungut-sungut? Nah, persoalan yang dihadapi oleh bangsa Israel itu persoalan yang sangat krusial. Bayangkan musuh di belakang, kiri kanan, bahaya depan laut, jalan buntu. Tapi perhatikanlah, dengan tongkat kayu Tuhan pun bisa berikan kemenangan buat mereka. Jangan pikirkan yang muluk-muluk kalau kau mau menang atas masalah. Bangsa Israel dipimpin oleh Musa keluar dari Mesir. Mesir bicara tentang gaya hidup prinsip yang bebas. Mesir berbicara tentang berhala. Mesir berbicara tentang orang yang tidak berketuhanan. Mesir berbicara orang yang hidup sebebas-bebas. Mesir berbicara di mana LGBT sebelum zaman sekarang di situ sudah ada. Mesir berbicara di mana curi mencuri, korup mengkorup sebelum hari ini anggota DPR banyak korup. Mesir berbicara hidup dalam kedagingan. Musa dipilih Allah untuk pimpin bangsa Israel keluar dari dunia itu. Kalau kita artikan saat ini, ada di mana posisi hidup kita? Saya yakin setiap manusia pasti punya persoalan. Setiap manusia pasti punya masalah. Kalau tidak mau punya masalah, cuma satu jalan keluar, mati. Oh iya, sampai mati pun ada masalah. Sadar saja nggak sadar, saya belum pernah mati. Tapi kalau saya perhatikan pelajaran biologi, ketika orang mati langsung cacing-cacing bilang ini kapan kita bisa menembus papan peti mati. Setelah itu masalahnya gelap. Saudara punya banyak uang tapi saudara nggak bisa pesan AC. Oh iya. Terus terang saya pernah ditawarin, saya pikir kaplingan apa? Kita lagi rapat pimpinan Jakarta, pimpinan gereja Jakarta. Saya salah satu dipilih utusan dari GBI pada saat itu, dari BPD GBI. Saya
mewakilinya. Tiba-tiba ada salesman hampiri saya, "Pak, membeli kaplingan Pak, cukup baik." Dan ini, saya nggak tahu kaplingan apa. "Ini berapa?" "Oh, ini 700 juta. Saya pikir rumah saya maka nyampe segitu. "Ini kaplingan apa sih?" "Ini rumah masa depan." Saya bilang saya sudah punya rumah, belum nyambung. Ternyata yang ditawarin di Karawang, "Ini satu kapling berapa?" "Ini 10 lubang. 10 lubang berarti 70 juta ya." Waduh, di dalamnya bisa pesan AC enggak? Saya bilang itu, bingung. Saya ini kalau mati, maaf nih saya bilang gini, kalau mau tega, saya bilang sama istri saya, pernah iseng saya bilang sama sales, "Kalau saya sudah mati, udahlah urusan saya selesai urusan kamu selesai sama saya. Kuburkan saya di jalan tol Licor itu aja nggak apa-apa. Karena Tuhan kreatif, Dia pasti bisa bangkitkan saya. Biar saya ada di dalam ikan paus, tulang tangan kanan ada di mulut buaya, perut saya ada di mulut harimau, biar tercerai-berai berdiaspora. Pasti kalau para hari bangkitan semua akan kembali satu-satu." Itu imajinasi saya sebagai manusia. Kita nggak tahu imajinasi ilahi, bagaimana cara Dia. Jangan pernah pusing mikirin itu. Hadapi hidupmu bersama dengan Tuhan. Nah, persoalannya ada banyak orang Kristen yang saat ini adalah Kristen pecundang. Dari hari Senin, dari hari Minggu sampai ketemu Minggu, dia balik ke gereja. Tapi ketika mengalami masalah, dia tetap pecundang. Dia terus kalah, doa terus ikut, doa puasa ikut, bahkan ikut pelayanan. Tapi ketika mengalami masalah, dia tetap jadi seorang pecundang, nggak pernah jadi pemenang. Nah, hari ini kita mau belajar. Kita mau belajar apa seruan Musa kepada bangsa Israel yang dapat kita adopsi di dalam perjalanan hidup kita sebagai strategis kemenangan dalam hidup ini. Apa yang dilakukan atau yang diajarkan atau yang diucapkan oleh Musa. Kita mau belajar. Ada 3 strategi indah. Hari ini kita mau pelajari hanya dari ayat 13 sampai 14 saja. Ayat 13a yang pertama bilang begini, strategis untuk kita dapat meraih kemenangan. Yang ayat 13 bagian A dari kitab Keluaran pasal 14 ini bilang begini, "Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut." Jadi strategi pertama yang harus kita lakukan dalam hidup ini, jangan pernah takut. Apapun masalah yang sedang kita hadapi, apapun persoalan, pergumulan yang sedang terjadi dalam hidup ini, mungkin barangkali umurmu, hai anak gadis, kalau masih ada anak gadis, sudah ketemu hampir kepala 3, jangan takut. Asal kau sedikit poles, sedikit tersenyum. Iya dong, kau sedikit tersenyum, murah meriah kepada Tuhan, bersahabat intim dengan Tuhan, maka saya percaya inner beauty-mu akan muncul sebagai aura, sebagai daya pikat buat sahabat. Ini yang bilang amin kayaknya pengalaman. Jangan pernah takut, mungkin sakitmu nggak sembuh-sembuh. Jangan pernah takut. Karena kematian nggak pernah di tangan dokter, kecuali dokter yang bunuh. Maaf nih kalau dokter. Kematian selalu ada di tangan Tuhan. Jangan pernah takut kalau harga melambung naik. Ibu-ibu kalau sudah, apalagi sejak masa krisis moneter, ibu-ibu paling banyak rambut lurusnya jadi keriting. Karena harga bawang biasanya bisa beli 2.000, akhirnya beli ceban. Sayur biasanya 1.000 satu ikat, akhirnya bisa beli goceng. Aduh, kok malah cukup gaji nggak naik? Akhirnya uring-uringan suami yang belingsatan. Tapi saya mau bilang begini, jangan pernah takut. Istri saya bilang begini waktu krisis moneter pertama. Pelayanan perintisan saya waktu di Kapuk Cengkareng itu masih kecil sekali. Istri saya bilang, "Pak, gimana Pak? Hidup kita dari pelayanan tapi
Ini harga-harga naik, nggak bisa kita. Gimana caranya? Lu kerja deh. Udahlah, saya bilang gini, tergantung Tuhan. Kalau Tuhan kasih aku pekerjaan, saya akan kerja. Tapi saya tidak akan mencari. Saya minta tanda dari Tuhan. Kalau Tuhan suruh saya kerja seorang yang butuh tenaga saya. Emang alasanmu kenapa harga-harga naik? Udahlah, kamu kalau ke pasar belinya pakai uang nggak? Iya, pasti Tuhan siapkan uangnya. Kalau beli kangkung 1 ikat harus tusuk, bayar pakai 5 tetes darah, baru kita bisa menjerit. Kalau masih pakai uang, percayalah Allah itu Allah yang kreatif memberkati kita. Amin. Mungkin gajimu nggak cukup, tapi saya mau bilang begini, gajimu tidak pernah membuat Allah tunduk. Dia kreatif memberkatimu. Jangan pernah takut hadapi persoalan. Jadi yang harus kita lakukan di dalam menjalani hidup ini adalah jangan takut. Hari ini kan dibilang tahun ini kan tahun ayam. Sorry, kita bonceng dikit istilah keyakinan Feng Shui. Sekarang tahun ayam. Tahu karakter ayam? Cari makan, mengais. Oh iya, dia cari makan. 2 karakter ayam yang sangat menonjol. 3. Yang pertama dia cari makan, mengais. Yang kedua dia suka bertarung. Ini bisa bicara tentang persaingan usaha. Yang ketiga yang sangat negatif, ayam ini pezina. Dia nggak peduli itu emaknya. Pokoknya kalau ketemu diambat aja. Adakah ayam bilangin, lu emak gua enggak? Enggak. Karena dia nggak tahu ketika keluar dia jadi telur. Dia belum lihat, nggak kenal emaknya. Ayam itu seperti itu. Dan ada satu keunggulan ayam yang saya sukai. Dia bangun pagi-pagi. Halo. Pertanyaannya kalau kalian buka warung, buka toko, bangunnya jam berapa? Jangan duluan ayam. Kepentel ayam tuh rezeki semua, kata orang Betawi. Jangan duluan ayam. Duluan kita bangun bersyukur, buka toko dengan senyum. Hari ini harinya Tuhan. Kau buka toko, rambut masih keriting, belek masih segede jagung. Apalagi dagang makanan. Ya orang menjauh. Gitu. Ada orang dipercayakan buka kantin di sekolah Estrada. Kantin mie goreng lontong. Kalau waktu anaknya meler hidungnya, dia cuma pakai tangan, cus. Terus tangannya cuma dilapok. Terus ada orang bawa anaknya mau beli mie goreng, tapi udah dilihat emaknya gitu yang dagang. Aduh, tapi dia mungkin nggak enak kali sungkan ya mie goreng, tapi saya yakin mie gorengnya itu nggak dimakan, pasti dibuang di tempat lain. Besoknya saya yakin dia nggak beli lagi. Dan itu terbukti akhirnya dia tutup tokonya, warungnya. Maksud saya gini, ayo kita kreatif tapi lihat peluang, lihat situasi. Jangankan dagang makanan, dagang apa saja kita harus bersih tuh. Harus itu, bangun lebih awal. Nah, karakter ayam itu bekerja. Firman Allah bilang begini dalam 2 Tesalonika ayat 10, yang tidak bekerja tidak boleh. Coba lihat di rumahmu, yang gak bekerja paling yang banyak makan. Iya, yang nganggur tuh banyak makan. Karena tiap hari dari dapur ke pintu keluar, dari dapur melintasi meja makan. Linknya cuma itu aja rutinnya. Sup, depan, belakang, nonton, meja makan. Apalagi masih ada rendah, colek dikit. Tiap hari paling banyak dia makan. Justru waktu kita kerja, justru kadang-kadang lupa makan. Betul ya? Nah, firman Allah itu selalu benar ya dan amin. Yang gak kerja gak boleh makan. Nah, di rumah didik seperti itu. Kalau lu nggak kerja nggak boleh makan. Jangan biasakan gini. Semua diurus mbok. Lo yang punya pembantu ART di rumah, jangan. Kita harus didik anak kita. Kita harus didik keluarga kita. Kecuali kita sudah nggak mampu, udah nggak bisa, udah bisa bilang gini, mbok tolong dong ambil air putih. Karakter ini akan memanjakan anak justru
sekalian membunuh kemampuan dan potensinya untuk urus dirinya. Perhatikan. Oleh sebab itu, jangan melulu orang lain yang kerjakan. Suruh anak itu susun sepatunya, jangan emaknya. Kalau sudah TK, langsung bilang begini, anak sepatunya di mana? Diingatkan. Anak itu tiap hari sering salah, sering lupa. Ingatkan terus sampai itu mendarah daging. Oh, tempat sepatu bukan di lemari makan. Oh, tempat baju bukan di meja makan. Jadi dia tahu tempatnya. Dan strategi kemenangan yang diucapkan oleh Musa kepada bangsa Israel ketika melihat persoalan begitu dahsyat, dia bilang begini, jangan takut. Jangan takut, karena apa? Karena takut akan membuat tawar hati. Ketakutan akan membuat kita tawar hati. Amsal 24 ayatnya yang ke-10 bilang begini, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jadi jangan takut dalam menjalani hidupmu. Seberapa besar pun persoalan yang sedang kau hadapi, saya mau bilang begini, saya yakini begini, tidak pernah masalah itu lebih besar dari Tuhan. Dahsyat Pak penghalangan pertumbuhan gereja di tempat kami, karena di depan komplek itu, perumahan kami itu jejeran pesantren semua. Tidak pernah ada yang bisa. Pernah sekali polisi, benar-benar polisi bikin Natal, tenda sudah dipasang, baru 2 lagu, orang Batak di polisinya, Marga Manalu, baru 2 lagu, datang pasukan ninja, langsung pakai golok, ditebang semua tiang-tiang tendanya. Itu pengalaman-pengalaman pahit. Tapi ketika saya tertantang, saya pikir kok jauh banget saya ke gereja. Saya selalu meyakini bahwa seperti Om Ferry, kalau orang pendeta lama pasti tahu tuh, Om Ferry Aurisa bilang ini, sekali GBI tetap GBI. Walaupun sama saja di GBI saya bisa ibadah, istri saya bisa ibadah. Saya pengurus GBI waktu itu di BPD Jakarta, belum masuk di BPH. Kenapa saya ibadah tempat lain? Tuhan, aku mau ibadah ke Jakarta, tapi terlalu jauh. Tiap orang buka ditutup, orang buka ditutup, orang buka ditutup, terakhir ditutup Maraga Senaga. Saya bilangin, saya mau buka ibadah di sini. Saya urus surat-suratnya langsung, minta persetujuan dari pembina, minta langsung sodorkan kepada ketua BPD waktu itu, ketua BPD yang lama. Kemudian setelah itu saya langsung ke Departemen Agama, saya langsung ke Forum Komunikasi Umat Beragama, saya langsung kasih ke kepala desa. Waktu mau di kepala desa, saya mau bikin kumpulan ibadah, saya bilang gitu, ya saya perlihatkan amplop. Langsung, oh ya gampang Pak yang gini, amplopnya diambil, kertas saya belum. Saya suka sahabat saya banyak orang Cina, pengusaha semua. Teman saya bilang begini, ada pengusaha begal bubur, bilang, bro gampang izin, lu tahu nggak pepatah Tiongkok, cungkok. Ini saya pegang dari engkok saya. Apa? Begini, lu kalau memang ayam itu masih makan jagung, kasih jagung. Iya. Orang itu masih, matanya masih merah lihat uang. Kenapa sih nggak mau? Memang ini kan peraturan, ini kan jangan. Kalau kau bisa berbagi, bagi. Urus KTP, minta surat dari RT. Jawab, ini kan tugasnya RT. Ya nggak gitu juga dong. Dia kan nulis itu tenaga. Sama juga dengan pendeta. Ini kan tugas pendeta, memberkati. Duh, ya enggak juga dong. Kalau semua begitu, dibilang sama kalian semua, ini kan tugas kalian, manusia hidup. Kerja, harus kerja, nggak digaji, mau? Nggak mau. Artinya, bukan uang segalanya, tapi memang kalau ada uang yang kita bisa sharekan untuk kelancaran. Ini bukan suap loh. Ini bukan suap, jauhkan pikiran dari suap. Kita berbagi prinsipnya, dia sudah bantu kita, mari kita ucapkan terima kasih. Iya dong, ucapan terima kasih itu harus ada wujud nyatanya. Terima kasih Tuhan,
Terima kasih gajimu gede, melimpah, bertambah tiap tahun, tapi cuma ngomong terima kasih. Di rumah Tuhan lupa semua kewajibanmu, perpuluhanmu lupa semuanya. Lo boro-boro tantangan ucapan syukur. Yang wajib, yang dasar dari iman saja kau lupa. Terima kasih Tuhan, engkau baik. Tuhan bilangnya, terima kasihnya mana? Lu udah terima kasihnya mana? Ya dong, halo, kita mau fair ya? Kita bicara jujur. Jemaat saya juga saya ajar begitu. Lu jangan ngantongin terus. Yang dari kantongmu keluarkan sedikit. Kalau bisa banyak. Kalau bisa semuanya. Seperti Colgate bikin 90% keuntungannya serahkan untuk misi. Iya dong. Jadi jangan pernah takut karena tidak pernah masalah lebih besar dari Tuhan yang kita sembah. 1 Korintus 10:13 bilang begini, pencobaan yang kau alami adalah pencobaan biasa, dan Tuhan itu baik, tidak akan pernah mengizinkan pencobaan itu melebihi kekuatan kita. Dan bahkan justru ketika kita dicobai, Dia sudah memberikan jalan keluar buat kita. Jadi jangan takut hadapi masalah, apapun masalah dalam hidupmu. Jangan pernah takut hadapi persoalan. Mungkin kau bergumul sampai hari ini belum selesai. Yang penting hidupmu tetap memuliakan Tuhan. Maka kau suatu saat akan tercengang, sudah selesai masalahku tanpa kau bekerja. Karena Musa bilang ini, lihatlah Tuhan yang berperang untuk kita. Yang penting gini, kau jangan tidur saja. Lakukan saja kewajibanmu. Biar kewajiban Tuhan yang kerjakan. Kau nggak perlu takut dalam mengatasi kehidupan ini. Rasa takut itu bukan dari Tuhan. 2 Timotius 1 ayat 7 bilang begini, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Jadi kalau kita mulai ketakutan melihat masalah, kau harus usirnya. Yeremia, apa yang takut di sini bukan dari Tuhan, keluar. Usir itu. Latih dirimu untuk berani hadapi masalah. Latih dirimu untuk berani hadapi persoalan. Terlebih apatah lagi persoalan itu karena perbuatan dirimu sendiri. Kalau kau malas, kau pasti miskin. Kalau kau banyak tidur, ya udah pastilah nggak dapat apa-apa. Jangan kau bilang begini, ngapain lo kalau gue lagi pikul salib nih. Itu bukan pikul salib kok. Firman Allah bilang begini, orang yang bekerja, orang yang mencari pasti akan mendapatkan, tapi kamu nggak cari. Orang yang minta kepadanya akan diberi, tapi kau nggak pernah minta. Orang yang mengetuk pintu, baginya pintu akan dibukakan. Kau berharap pintu terjadi simsalabim, pintu mujizat terbuka. Itu Doraemon. Iya, cari. Yang lulus SMA, yang sarjana. Ketika kau cari pekerjaan, kau tidak mendapatkan. Jangan pernah di satu perusahaan ketika tidak ada lowongan, kau langsung nyerah, banting mapmu. Tetap kau cari. Karena Allah tetap setia, setiap yang mencari pasti mendapat. Saya selalu percaya itu. Orang yang mencari pasti akan menemukan. Jadi carilah. Maka kau akan menemukan apa yang kau cari. Asal yang kau cari sesuai dengan kebutuhanmu. Iya. Jadi jangan takut hadapi persoalan ini. Jangan pernah dikuasai dengan ketakutan. Sekali waktu seorang ibu dan suaminya, mereka bergumul bayar kontrakan rumah. Sudah ketakutan mau diusir sama yang punya kontrakan. Sehari nggak bayar, terlambat sehari dicabut gentengnya. Saya ngalamin itu kok. Sehari, 2 hari ditarik satu. Nanti lama-lama dibilang, ini rumah mau diperbaiki ya. Nggak nyampe sebulan kita diusir. Nah suami istri bilangin, aduh gimana nih Pak, kata istrinya. Aku gimana ini, kontrakan udah nggak ada nih duitnya. Suaminya juga bingung. Sekali waktu mereka pergi jalan-jalan, kemudian dalam suatu ada keramaian. Waktu dalam keramaian ternyata ada sirkus, ada tong setan, semua lah sirkus. Mereka jalan nggak pernah menikmati. Sekali waktu dia dengar ada sayembara pengumuman, siapa yang bisa berenang di kolam ini
dia dapat hadiah 10 juta. Istrinya bilang, 10 juta jumlah kontrakan rumah. Mereka datang merapat di situ. Begitu merapat, melihat ramai orang, gak ada yang berani. Kenapa? Karena di dalamnya ada buaya ratusan ekor. Diulang lagi, siapa yang berani nyebur di sini tidak digigit sama buaya, selamat sampai ke seberang, dia dapat 10 juta. Semua nggak ada yang berani. Hampir bubar, panitia mau pulang. Tapi waktu dia mau pulang, sekonyong-konyong orang kaget tersentak mendengar ada suara pur begitu. Begitu pur begitu. Orang terbelalak kembali ngumpul melihat di kolam, apa yang terjadi? Ternyata ada seorang sedang berenang. Cepat nyampe ke seberang, tak digigit oleh buaya. Biasa kalau kita ketakutan, anjing galak pun kita bisa kalahkan lari, betul? Dia berenang sekenyang. Mungkin panitia bingung, wartawan ngumpul. Pak, apa rahasia Bapak berenang ulung bisa mengalahkan gua? Tar dulu. Gua mau tanya, siapa yang jorokin gua tadi ke kolam renang? Dilihat istrinya senyum-senyum. Dia bilang, di balik keberhasilan suami ada istri yang hebat. Jadi jangan takut dalam menghadapi masalah. Lalu yang kedua, kata Musa begini, ayat 13 bagian B, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Jadi yang kedua, bagaimana supaya kita menang, strateginya adalah tetap berdiri. Tetap berdiri. Berdiri bukan matung. Ini diambil dari alegorisnya. Tentara kalau berjaga nggak ada yang duduk. Coba lihat di istana. Tentara itu berjaga selalu siaga. Mereka diatur 2 jam sekali gantian sama yang di meja. Karena berdiri menunjukkan sikap kewaspadaan. Jadi yang dimaksud dengan berdiri di sini adalah tingkatkan kewaspadaanmu. Tingkatkan dan teruslah berjaga-jaga. Karena kita nggak tahu kapan serangan musuh datang. Kadang-kadang musuh, saya bilang gini, setan itu sekarang nggak datang pakai tanduk, nggak datang pakai cula. Setan itu sekarang nggak datang pakai lidah yang meler. Kalau ada lidah meler datang gitu ketemuin kita, kepala doang, itu kayak kepercayaan orang Kalimantan keharingan. Kalau ada yang kayak gitu datang, pasti kita bilang, oh ini setan. Kita masih menjauh. Setan sekarang pakai gincu, rambut panjang, rambutnya bisa dikepang 2, kepang 1, bisa dikipet, bisa dibaindo sesuai kebutuhan. Rambutnya bisa di rebonding pakai eyeshadow. Setannya bisa dengan body star. Setannya bisa datang pakai formulir. Setannya datang dengan keramahan. Setannya datang dengan kalimat-kalimat motivator. Setannya bisa datang dengan kalimat-kalimat seakan meyakinkan kita. Setannya datang dengan cara penyusupan. Setan gak datang dengan wujudnya yang nyata seperti dulu. Makanya Musa bilang begini, tetap berdiri, artinya begini, tetap waspada, jangan lengah. Apalagi hari ini ada setan bergentayangan merayu anak-anak gadis muda, yang apalagi yang sedang galau. Oh iya, sekali waktu saya hanya baca di artikel, ada seorang anak muda, pemudi, dia sedang galau, barangkali pacarnya nggak datang 2 kali hari Minggu, atau barangkali waktu dia ulang tahun, pacarnya ulang tahun, dia lihat pacarnya bersama gadis lain. Padahal dia udah siapkan kado. Barangkali ya, kita nggak tahu. Itu hanya saya dramatisir. Nah perempuan ini galau, terus kemudian pergi ke pesta, dia minum banyak. Ada yang deketi ganteng banget. Yang deketi kenalan ganteng. Dia terpikat, lupa dengan masalahnya. Diajak dia ke sebuah penginapan di hotel. Ditambah lagi minuman, tapi minuman itu terkandung bius yang sangat tinggi, menghilang rasa sakit. Pagi-pagi dia tersadar bangun sudah ada di batch, di bak mandi dengan es batu. Terus ada pesan begini, cepat telepon
rumah sakit, kalau enggak kamu mati. Ternyata ginjalnya dicuri. Anak-anak gadis, jangan kau terpukau lewat orang ganteng, karena barangkali orang ganteng itu ada setan di dalamnya. Saya bukan iri lihat orang ganteng, mentang-mentang saya nggak ganteng. Jangan bilang, lu luka trauma kali sama orang ganteng. Enggak, jujur. Saya mau bilang gini, sekalipun casing saya begini, istri saya cantik, Bo. Saya laku, jangan pikir ini paling bujang lapu. Enggak, istri saya cantik. Kalau mau periksa, buka Facebook saya, Jeremia Situmora, akan ngelihat istri saya yang cantik itu dan baik itu. 19 tahun pernikahan, orang bilang begini, sampai hari ini keluarga saya bilang begini, selalu nggak percaya dia istri saya. Iya, pernah saya sama istri pergi ke mall, pergi ke Citraland. Istri saya duluan turun karena mau beli apa-apa gitu. Saya lagi parkir, saya jalan. Terus istri saya dipanggil untuk, Bu, tolong bilang sama supirnya digeser mobilnya. Saya tanya, baru istri saya senyum-senyum. Malah bercanda, tolong geser. Ntar lo di rumah. Apakah saya sakit hati? Enggak, saya berkaca, oh ya benar. Saya nggak trauma dengan orang ganteng, benar. Tapi saya mau bilang ini, setan bisa bekerja di dalamnya, ginjalmu hilang. Jadi tingkatkan kewaspadaan, tetap berjaga-jaga, karena kau nggak tahu kapan setan menyerang. Iya, kau nggak tahu. Banyak tidur, kata Alkitab, tidur itu kan sehat, kata dokter. 8 jam, 8 jam satu hari ya. Tidur itu baik, tapi banyak tidur, setan yang membuat kau miskin bisa jadi. Karena orang tidur nggak bisa buat apa-apa. Kau cuma bisa menghayal saja. Makan itu sehat, tapi coba banyak makan. Kolesterol, asam urat, semua terjadi. Dulu saya bilang gini, alah, Tuhan yang pelihara manusia. Pak, kata orang, jaga makan. Kesehatan dari Tuhan. Dalam nama Yesus makan, tuh. Dalam nama Yesus makan, dalam nama Yesus makan. Ya dalam nama Yesus, tapi kita juga atur takarannya. Akhirnya waktu saya kena 42 umur, 42 waktu itu. Kok jempol saya jenut ada apa? Saya pikir digigit serangga. Saya biarin selama-lama. Pas saya mau korban Natal di salah satu lembaga di Kapuk, saya pikir kok kaki nggak bisa pakai sepatu, bengkak. Wah, gigit serangganya berbisa. Pergi ke dokter. Begitu dokter tanya, Pak, terakhir makan apa? Ya terakhir saya suka nonton makan kacang Jakarta yang tepungnya enak. Setiap hari berapa bungkus? Bisa 2-3 bungkus yang gocengan gitu. Pak, tahu nggak Pak, ini asam urat. Asam urat gimana caranya? Saya nggak kenal itu. Ya Bapak nggak kenal, Bapak cuma bisa rasakan. Terus sakit, terus gimana? Ini nggak boleh makan, ini nggak boleh makan, ini nggak, sayur-sayuran nggak boleh makan. Belum, nggak bisa makan ya. Dulu suruh dokter makan. Ya tapi sekarang nggak bisa ini. Ini nggak bisa, ini nggak bisa. Terus dibilang gini, daging sapi nggak boleh tinggi ini, daging kambing nggak boleh. Nggak dicatat daging babi. Kan nggak ditulis. Saya bingung, kok nggak dicatat nih? Berarti bisa kali. Saya bilang gini, Dok, daging babi berarti bisa ya? Apalagi itu Pak? Saya bilang gini, dokter, sapi saya bisa nggak makan, daging kambing bisa nggak makan, daging bebek bisa nggak saya makan. Tapi Dok, jangan larang saya makan daging babi Dok. Karena istri saya pun saya bantah ini. Tetap aja saya makan. Nah ternyata kalau saya makan daging babi nggak masalah. Asal jangan daging sapi, sekecil aja pun. Saya pasti kambuh, asam urat. Kalau dulu dalam nama Yesus, amin. Darah Yesus suci kan. Nggak bisa gitu juga. Banyakkan makan.
percaya nggak? Banyakan bercanda juga, setan bisa bekerja. Iya, kreatif sih boleh. Anak-anak muda sering kali kreatif, saking kreatifnya kelebihan. Sampai manggil pendetanya, bro. Pendeta dipanggil bro, biasa aja. Tapi kayak gini, karaktermu yang kasihan. Saya dipanggil bro sama anak muda saya datang aja biasa. Cuma gini, kasihan level dia menghargai orang tua. Enggak ada. Karena firman Allah bilang gini, hormatilah orang tuamu. Orang tuamu bukan bapak ibu yang melahirkan kau saja, tapi orang yang di atasmu, pemimpin rohanimu. Kalau kau manggil bro itu ukuran setara. Apalagi kalau sama orang tua, coy, mana coy? Ya itulah coy nih. Orang tua kan, coy itu permen jenis apa? Emangnya joyful? Jadi banyak makan juga masalah. Walaupun makan itu penting, bercanda itu penting, tapi kebanyakan overload itu jadi persoalan. Setan bisa masuk di dalamnya. Anak gadis sama anak gadis nyat katanya begitu. Yang dipanggil monyet pun jauh. Iya, apa? Anak kecil bilang, oh nama mbak ini monyet. Anak kecil manggil mbak, monyet, mbak monyet. Halo? Setan bisa masuk di dalamnya. Jadi tingkatkanlah terus kewaspadaanmu di dalam menjalani hidup ini. Karena tidak terduga setan bisa muncul dan menyebabkan perselisihan. Sekali waktu seorang pendeta dengan tukang parkir, ini saya alami bukan tadi, waktu yang lalu-lalu lah. Pendeta dengan parkir lagi mau khotbah barangkali kan, pak pinggir, kiri, ya potong kiri terus, dia dengar. Terus tukang parkir bilang, balas pak, dia terus ke kiri, balas pak, dia terus ke kiri, saya mobilnya bunyi. Pendetanya turun. Kenapa kau nggak atur lalu lintas? Kau tukang parkir. Saya sudah bilang balas pak, bapak nggak balas. Pendeta dilarang membalas. Maksudnya kreatif boleh, tapi jangan terlalu kreatif. Cocokkan dengan situasi dan kontekstual kita seperti apa. Bercanda boleh. Ada orang bercanda, bisa diajak bercanda, tapi kalau dia lagi rudung, jangan ajak bercanda. Bapak lagi tegang, jangan minta uang jajan. Halo anak-anak muda. Kalau dia lagi tegang, begitu mikirin mungkin proyeknya, mungkin pekerjaan, mungkin sahabatnya ngecewain dia. Kok nggak tahu persoalannya? Jangan bilang, Pak, nonton bioskop dong, bagi duit. Walaupun biasanya kalau dikasih, barangkali bisa bukan dikasih uang, malah dikasih sepatu. Uang lagi kamu bisa. Jadi lihat situasinya, ya. Jadi tingkatkan terus kewaspadaan dalam hidup. Yang kedua, yang ketiga, yang terakhir, senang kali mujizat terjadi kalau yang terakhir. Yang terakhir, amin kata Bapak sana. Yang terakhir, ayat 14 bilang ini, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Arti diam saja ini bukan tidak melakukan apa-apa. Arti diam saja ini maksudnya gini, dia melakukan apa yang harus dia kerjakan, urusan yang lain yang dia tidak mampu, Tuhan yang bekerja. Itu maksudnya. Artinya, andalkan Tuhan. Yang pertama dibilang begini, jangan takut. Yang kedua, tetap berdiri atau tingkatkan kewaspadaan. Yang ketiga, kata Musa untuk menjadikan kita pemenang. Strategis yang ketiga, andalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 5 bilang ini, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya. Tapi ayat 7-nya bilang begini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jangan cuma mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya. Andalkan Tuhan, menaruh harapannya. Saya seorang yang sangat, bukan dibilang protektis atau perfeksionis, bukan. Kalau orang Batak bilang, mudah-mudahan sini ada orang Batak bisa terjemahkan. Saya dibilang orang parohasada. Kalau sudah satu saya sukai, yang itu saya kejar. Gitu. Sekali waktu saya jatuh fall in love dengan seorang
anak gadis waktu SMP. Saya tulis surat cinta, zaman dulu kan surat. Tetangga rumah pakai surat 3 halaman folio. Suratnya begini, Bandung dulu, baru Jakarta, senyum dulu baru dibaca. Semua banyak pantun bikin surat. Itu orang seumur saya pasti ingat itu, seperti itu. Saya kirim surat 3 halaman folio, sebelum dilipat saya gosok pakai Gatsby biar waktu dibuka kena sirap dia. Iya toh. Itu bukan minyak nyong-nyong, karena parfum dulu pewangi cuma Gatsby, Mendem, itulah orang-orang kaya aja dulu yang beli parfum. Iya, kalau kita cuma Gatsby saja. Terus nggak nyampe 10 menit datang balasannya. Senang saya, hatiku berbunga-bunga. Waktu saya baca, saya buka lembarannya, amplopnya bagus, amplop kembang, kertasnya juga bagus, 2 lembar halaman folio, tapi lembaran pertama kosong. Saya buka lembaran kedua, halaman kedua kosong. Saya lihat terakhir kosong, cuma ada 1 kalimat dengan 3 kata. Itu yang membuat saya terluka. Itu yang membuat saya no time for love. Itu yang membuat saya tidak ada lagi pacaran. Mau tahu isinya? Biarkan Tuhan berperang buat Anda. Jadi kalimatnya dalam surat itu nanti saya kasih tahu. Andalkan Tuhan dalam hidupmu, karena Tuhan yang berperang untuk umatnya. Andalkan Tuhan dalam hidupmu, karena Tuhan adalah sumber pengharapan umatnya. Berharaplah sama Dia untuk pekerjaanmu, karena di dalam Dia ada peluang, di dalam Dia ada jalan keluar, di dalam Dia ada kesembuhan. Mungkin sakitmu nggak pernah sembuh-sembuh, di dalam Dia ada yang tidak ada yang mungkin, walaupun dunia bilang tidak mungkin. Di dalam Dia segala sesuatunya pasti bisa terjadi. Andalkan Tuhan. Andalkanlah Dia di dalam segala hidupmu, karena diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dalam Dia selalu ada mujizat. Masih ada mujizat. Mujizat bukan zaman dulu, mujizat bukan zaman perjalanan Israel saja, mujizat bukan zaman Yesus saja. Sampai hari ini, sampai kekekalan, andalkan Tuhan karena masih ada mujizat. Walaupun persoalanmu itu sangat berat, andalkan Tuhan karena Tuhanlah sumber berkat dalam hidup kita. Jangan cari di tempat lain, jangan berharap sama bintang horoskop, jangan percaya sama bintang ramalan. Bintang bilang begini, hari ini cinta kembang kempis, waspada dengan dia. Jangan bergantung sama itu. Kau baca Capricornus, hari ini rezekimu seret Senin Kemis. Jangan bergantung dengan itu. Percayalah, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Dia bisa memberi apa yang menjadi kebutuhanmu. Di dalam Dia segalanya ada. Ambil hatinya, maka isi hatinya tumpah kepadamu. Saya ambil hatinya Tuhan. Apa yang gak mungkin di perumahan kami Mustika, akhirnya sampai hari ini terbuka ibadah. Bahkan orang bilang begini, Pak, nggak nyanyi-nyanyi. Sekarang kita bisa ibadah, dan kita bisa ibadah. Tadinya tepuk tangan nggak bisa, jangankan tepuk main musik, tepuk tangan nggak bisa. Sekarang sudah saya bikin salon satu, pelan-pelan. Saya nggak mau buk, nanti langsung buk dah dari atas. Pelan-pelan, karena pujian nggak harus alat musik. Sekali waktu pemusik yang saya panggil ndablek. Mulai ibadah jam 10, tengah 12 baru datang. Tengah 12. Saya bilang gini, hadirat Allah tidak ditentukan alat musik. Hatimu yang menentukan. Kita mulai ibadah. Mulai ibadah jam 10. Akhirnya sering kali seperti itu. Semua saya tarik, motornya taruh sini. Kau bisa ibadah, tapi melayani, mungkin saya akan main gitar. Saya tegas. Anak saya sekolahkan langsung. Akhirnya anak saya bisa main keyboard.
baru kelas 6 SD sekarang. Saya bilang gini, untuk Tuhan jangan main-main. Untuk Tuhan jangan kasih hati setengah. Kau harus sungguh-sungguh. Ambil hatinya Tuhan, semua isinya ditumpahkan kepadamu. Amin. Iya, karena dia sumber berkat kita. Jangan pernah takut dalam hidup ini. Tetaplah waspada, tetaplah berdiri, dan kemudian andalkan Tuhan. Sekali waktu seorang istri lapor sama polisi, bilang ini, "Pak, suami saya hilang." Dicatat, terima, dipersembahkan. "Sudah berapa lama, Bu, suami ibu hilang?" "Sudah 2 minggu." "Kok baru sekarang kau lapor?" "Iya, karena malam minggu dia biasanya gajian, Pak." Dia ingat suaminya karena gajian aja. Berapa ibu-ibu yang senyum manis ketika awal bulan? Berapa banyak ibu-ibu yang kau tersenyum sibuk ketika suamimu sudah bilang ini, "Coba cek ya di rekening sudah masuk apa belum?" Berapa banyak ibu-ibu kau berdandan ketika suamimu bilang begini, "Ma, hari ini kita ke mall ya." Mall, man. Mall nggak pandang wanita dunia dan wanita gereja. Aktivis gereja melihat baju yang keren dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ada pendeta juga, ada rada singit ngeliat mobil orang mewah di dalam nama Yesus. Enak aja main dalam nama Yesus. Gereja sahabat saya, Wiryo Hadi, dipatok sama orang yang ngaku dari kelompok tertentu, dipatok, disiram garam, dia bilang gini, "Dalam nama Yesus." Mereka, Wiryo ngeliat kaget, tuh, kok gereja gua dipatok? Dibilang dalam nama Yesus. Nama Yesus jangan sebutkan sembarangan. Kapan kau menikah? Kapan kau beli sesuatu? Jangan tanya feng shui. Tanyalah isi dompetmu. Sudah ada apa belum? Kalau sudah ada, anak muda lamar si Rani. Kalau sudah ada uangnya, "Hai Rani, buat si Joko yang lamar engkau." Iya dong, jangan bilang gini, "Udahlah, andalkan Tuhan, tapi kau nggak kerja. Kau mau kasih makan apa?" "Kami sudah cinta, Pak Pendeta." Enggak, cinta itu menipu. Jujur, cinta itu bisa menipu Anda. Karena cinta itu paling tingginya empiris, bawa perasaan. Karena cinta itu bergelombang, fluktuatif. Yang paling sayang kalau seorang istri cinta karena kantong suaminya tebal. Makanya suami yang melihat itu suka lipat-lipat koran di kantongnya supaya dilihat selalu tebal. Jangan ingat suami waktu gajian doang. Jangan ingat istri kalau dia lagi punya uang banyak. Ingatlah selalu pasanganmu sampai maut yang menceraikan. Andalkan Tuhan dalam hidupmu karena Dia sanggup memberikan apa yang menjadi kebutuhanmu. Mau tahu isi kalimat suratnya? Saya tutup Alkitab ini. Isi suratnya bilang begini, yang membuat saya bilang begini, "No time for love." Tidak ada lagi waktu untuk berpacaran. Kali itu saya anggap langsung kamus di dalam saya bilang begini, pacaran itu saya identikan wanita pemborosan. Karena nggak bisa makan bakso 1 mangkok, harus 2 mangkok. Cuman penyanyi dangdut bisa 1 piring berdua. Coba istri saya yang sangat saya cintai itu pun, kalau saya makan sama dia nggak mau sepiring berdua, kurang bagi saya. Itu cuma bisa di penyanyi dangdut. Sepiring berdua kita lalui hidup ini. Enak aja. Kalau ada anak muda ngajak ke anak gadis bilang gitu, nggak mau gue sepiring berdua. Ntar kalau datang emak gue makan pakai apa? Iya, realita aja itu. Mau tahu isi suratnya? Isi suratnya bilang begini, yang membuat saya nggak sangka. Ngaca dulu dong. Saya nggak habis pikir, saya bilang gini,
Gak ada lagi waktu bercinta, pacaran, bohong itu semuanya. Saat itu saya bilang begini, Tuhan, saya bertekad, kalau tidak ada perempuan yang menyatakan cintanya sama saya, kalau tidak ada perempuan ajak saya nikah, saya tidak akan pernah menikah. Maka saya ngelihat saya kan, kalau dari casing saya orang pikir saya sudah punya mantu, teman-teman saya sudah punya cucu malah. Orang tanya saya, bro, cucu udah berapa? Cucu lo bilang, anak gua paling gede kelas 6 SD cuma 1. Orang bilang, what? Iya, nikahnya telat. Udah telat. Itu juga kan mujizat, karena saya komit dalam perkataan saya. Saya bilang gini, kalau nggak ada perempuan yang nggak akan cinta sama saya. Coba bayangkan, halo anak gadis, adakah kau mau mengatakan cintamu pada orang yang seperti ini casingnya? Kalau bukan karena kemuliaan Tuhan. Mungkin dia tertipu sama dasi saya waktu itu. Dia nggak tahu sales sabun pun pakai desi. Iya kan? Saya khotbah di gerejanya, dia kelas 2 SMA. Dia bilang dia terus jadwal saya khotbah di tempatnya. Terus saya bilang ini, kenapa kalau jadwal? Saya suka kakak. Suka apa? Saya cinta sama kakak. Hampir aku nggak kuat. Saya bilang gini sama dia. Tahan dulu, lo emosi, lo masih anak-anak, tahan dulu, jangan. Cinta itu nggak sembarangan, bukan mainan. Saya pergi tinggalkan dia masuk kamar mandi, belajar ke toilet, tapi di dalam kamar mandi saya bilang, yes. Jawaban dari Tuhan terjadi. Belum puas di situ, karena saya bilang gini, kalau tidak diajak nikah, saya tidak akan menikah. Berjalan beberapa tahun. Dia bilang gini, Kak, lu kalau nggak nikahi gua akan dibawa sama orang tua gua. Udah, jangan dibawa lu, ayo kita nikah. Langsung nikah. Mari kita bangkit berdiri, haleluya. Kesaksiannya diakhiri dengan itu aja, nggak usah panjang-panjang. Saya nggak tahu apa yang menjadi persoalan hidup kita semuanya sekalian. Saya nggak tahu apa yang menjadi masalah yang sedang kau alami. Saya nggak tahu pergumulan apa yang sedang kau hadapi saat ini. Saya nggak tahu sakit penyakit apa yang sedang kau derita hari ini. Tapi pesan ini, kalau kau mau jadi pemenang, langkah pertama, jangan pernah takut hadapi persoalanmu. Jangan pernah takut jalani hidupmu. Jangan pernah takut tentang apapun. Yang penting lakukan apa yang kau bisa. Yang kau tidak bisa, biar Tuhan yang kerjakan. Yang kedua, tetaplah waspada, tetaplah berdiri, tetaplah berkeyakinan, tetaplah kau meningkatkan kewaspadaan dalam hidupmu. Karena kau nggak tahu kapan setan datang menyerang engkau. Dan yang ketiga, yang paling penting, andalkan Tuhan dalam seluruh hidupmu. 3 hal ini yang menjadi strategis kalau kita terapkan dalam hidup ini. Kalau kau terapkan dalam perjalanan hidupmu, saya percaya kau nggak pernah lagi jadi pecundang. Kau akan menjadi pemenang dan terus menang dan terus menang, merebut kemenangan yang Tuhan sudah sediakan. Kalau hari ini kau punya masalah yang berat, ingatlah ada Tuhan, andalkanlah Dia. Di dalam Dia ada jalan keluar. Dalam Dia ada yang tidak mustahil. Di dalam Dia ada jawaban hidup. Dalam Dia ada mujizat. Aku nggak tahu apa yang menjadi persoalanmu. Mari aku mengajak kau semuanya, angkat tanganmu kepada Tuhan. Angkatlah tanganmu dan sekarang katakan kepada Tuhan persoalanmu. Ini persoalanku Tuhan. Jangan pernah malu sama dirimu. Ungkapkan persoalanmu sekarang. Nantikan Dia akan beri kemenangan buatmu. Nantikan Dia akan berikan penyelesaian atas persoalanmu. Nantikan Dia akan menjawab pergumulanmu. Angkat kedua tanganmu dengan imanmu kepada Tuhan. Ini persoalanku Tuhan. Sebut persoalanmu. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hati
sedang menanggung beban persoalan, kau yang sedang mengangkat tanganmu kepada Tuhan, percayalah kau akan merasakan bebanmu akan selesai. Kau akan menerima jawaban dari Tuhan. Kau akan mendapatkan jalan keluar dari Tuhan. Kau akan alami mukjizat dari Tuhan. Enggak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Dokter bilang gak mungkin sembuh, tapi bagi Tuhan segalanya mungkin. Orang bilang tidak ada jalan lain, tapi dari Tuhan selalu ada jalan lain. Olehnya kawan-kawan, jangan pernah takut, tetaplah berdiri dalam imanmu dan andalkan Tuhan selalu. Terima kasih Tuhan, kami selesai dalam menerima firman-Mu, tapi Roh-Mu yang tidak pernah selesai. Roh Kudus teruslah berkarya menjadikan kami bukan sekadar pendengar sejati. Biar ini kami boleh terapkan dalam perjalanan hidup kami. Seringkali kami takut dalam jalan hidup ini. Seringkali kami takut mengalami persoalan. Tapi hari ini firman-Mu ajarkan kami untuk tidak takut lagi. Karena ada Allah kami, Allah yang hebat, Allah yang hidup, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tuhan, seringkali kami lalai dalam hidup ini. Ajar kami untuk menghitung hari-hari kami. Semakin kami membuat bijaksana, semakin membuat kami terus waspada di dalam hidup ini. Karena hidup ini adalah penyembahan bagi Tuhan. Karena hidup ini adalah penyerahan kepada Tuhan. Karena hidup ini adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Buat kami dapat terapkan bahwa hidup kami adalah Kristus, mati keuntungan. Terima kasih Bapa. Ajar kami bagaimana andalkan-Mu Tuhan. Ajar kami untuk bagaimana prioritas Tuhan dalam hidup kami. Untuk segala apa yang kami mau kerjakan, semata kami mau belajar melakukan hanya untuk Tuhan. Biar kami selalu mengutamakan Tuhan. Tuhan, Engkaulah segalanya. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup membuka terobosan bagi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih memberkati gereja-Mu, memberkati seluruh majelis gembala sidang, memberkati seluruh sidang jemaat-Mu, memberkati seluruh ibadah-ibadah yang ada di tempat ini ya Tuhan. Mari terus pakai gereja-Mu ini memenangkan banyak orang bagi kemuliaan nama Tuhan. Bagimu-lah segala hormat, pujian dan pengagungan kami dari kekal sampai kekal. Semua yang sudah diberkati, mari sama katakan amin. Silakan duduk, saya kembalikan. Tuhan memberkati.